bahasa rindunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindunya Allah kan bukan sekedar dengan kenikmatan yang dimiliki sekarang. Al-Fakir yang mantan ini hari apa ya? Di Selasa Agustus berapa hari kemarin? Saya nangis harian. Apa yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita pelihara dari nol, ketika suatu waktu harus kehilangan pasti sedih. Pasti. Di mobil kesayangan saya itu sudah berlimpah tangan. Itu nggak komen, nggak di like juga, nggak di share, nggak di dasar netizen. FB aneh, IG jarang. Hidupnya itu. Jangan kepikiran ya. Oh jadi mobil dijual ini? Sudah wassalam. Oh sudah wassalam. Coba. Jangan langsung di prospek ya. Tahan dulu. Ada keperluan. Padahal sudah sedih tadi. Hah? Sudah sedih padahal. Iya. Apa ternyata mobil terjual kan? Jadi itu betul-betul menemani dari nol. Maka apa kaitannya ke sana? Nolnya Al-Misbah ini bertahan sampai dengan sekarang. Itu udah termasuk luar biasa itu. Maka ngapunten nyun sewu. Ngangsul ya. Coba. Ada yang wafat misalnya. Sekian lama terbangun Al-Misbah, ada yang wafat satu. Kebetulan beliau misalnya paling aktif, rajin, paling datang duluan misalnya. Bari contohnya. Beliau bahaya, ketuanya bahaya. Enggak, malah juga lagi. Angel lagi bahaya. Enggak, gambarnya gak usah jauh-jauh. Ki Andre aja waktu melepas putra beliau ke pondok itu, sampai ngumpul kayak panak ya Ustaz. Ya kayak panak di pondok. Tapi kan beliau sedih. Padahal beliau belum tentu akan kehilangan. Besok Maulid pulang gitu. Liburannya biasanya Ramadan. Oh Ramadan. Ya pasti akan ketemu gitu loh. Tapi kepada satu waktu yang kita miliki, dia akan terlepas selamanya, itu akan ada kesedihan. Makanya ada orang tua wafat, kita bersedih. Kita merasakan sudah tidak lagi yang mendoakan kita, terkhusus ibu biasanya. Nggak terlalu, kalau kita yang cowok nggak terlalu dekat sama bapak biasanya ya. Tapi tetap akan merasa kehilangan. Dulu itu dengan almarhum Abah jarang berkomunikasi. Pada dalam Al-Quran itu bahasa komunikasi paling banyak jarang sama ibu. Ibu itu cuma untuk birrul walidain. Komunikasi itu jarang. Yang adanya komunikasi dengan ibu itu ketika di hadis untuk memuliakan 3 kali ibu itu. Umuk, baru abun. Ibu 3, bapak 1. Ibu 3, bapak 1. Nggak usah macam-macam. Memuliakan umun itu 3 kali gitu. Kalau 4 3, jangan bid'ah. 3 aja, nggak usah nambah-nambahin. Kenapa? Memuliakan ibu pada 3 tempat gitu loh. Dalam doa, dalam ibadah, dalam beliau wafat. Kesana ya ini mau kesana. Antum sing melo antum. Ya. Dalam doa, mana ada kita tidak pernah mendoakan orang tua. Setiap sholat pasti mendoakan orang tua. Bahkan sampai Nabi Ibrahim itu firman Allah di situ. Rabbana firli wali walidayya warhamhuma Rabbana firli wali mu'minina yauma yaqumul hisab. Sorry ya, surah Ibrahim. Ini itu pokoknya. Nah, dalam doa, dalam beribadah, dalam kelakuan saya harus yang ingat kata ibumu,
jangan nakal. Di Andresta dulu ya, ingat-ingat pesan mama. Yang masa zaman yang udah nggak tahu lagu itu. Masih bandel, jangan ngelayap. Walaupun orang pasti juga pesannya itu pasti. Bagi kita anak pondok dulu, sen bener. Motonya itu jangan keakehan, yang keakehan pola, yang bener nimba ilmu itu orang tua bayar nggak sedikit. Mahal, pasti gitu. Bulananmu itu baru dikirim seminggu, minta lagi. Pengalaman kita. Alasannya, Pak, jadi kalau kemarin sudah kamu kamak lomba Jawa Timur, oh ya, baru nyampe di tempat terbuka, Mak kirimin lagi, sekalian mesin ketik Mak, mau persiapan. Dulu mesin ketik ya, zaman mengingat sesuatu yang menyelamatkan kita lebih baik ketimbang ingatnya ketika baru mencelaka. Yang terulang ya. Lupa lagi kalimatnya biasanya. Ulah TikTok lagi. Nanti tidak kolaborasi anak kan? Wah, menang di dia berarti. Nah, kan menjaga hamba-hambanya dengan caranya Allah pasti. Kalau dengan cara kita mikirnya bagaimana Allah menjaga kita, ya enggak. Dia bilang kata sekelas cuma innama qali rahmatan fima rahmatan itu lah, nggak nyampe. Kita aja yang 5-4 tahun arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Coba kalimat yang sederhana, kenali dirimu maka kau akan mengenal Tuhanmu. Lah dewekmu kayak apa? Diri sendiri ini kayak apa? Dia orang sholat masih dengan taraf level ikut-ikutan kadang-kadang. Wow, jadi sholat. Coba lagi sendirian. Belum tentu sekhusyuk pas berjamaah. Khusyuk sendirian dia jauh lebih khusyuk. Ajib. Dia baik mengontrol pikiran, mengontrol ucapan, mengontrol perbuatan, mengontrol baik ketika berjamaah, tapi ketika dia sendirian lebih hebat pengontrolannya. Itu kan ada di kitab Nasoeh kalau nggak salah itu, Nasoeh Ibadah. Lagi bagus pas orang banyak, tapi pas lagi sendirian nggak ada jaminannya. Karena ketika ujian cuma satu ujiannya, paling ingin dilihat orang. Alim beliau, soleh beliau, ajibnya, luar biasa pengetahuannya. Sekelas itu aja paling. Walaupun ya, naudzubillah, sum'ah, takabur. Pas lagi sendirian ini loh, nggak dipandang makhluknya Allah yang lain, kecuali yang gaib. Kecuali yang gaib. Ketika dia sendiri dirinya dan dengan Allah langsung. Mantap nggak hatinya ini ketika dia sendirian? Ya ngontrol muhasabah diri. Dengan khusyuk mulai itu, paling ada masalah. Aku lihat ya. Ada utang di Buka kartu. ada utang baru ke majelis. Bener kan? Ada jernya deh. Iya. Kalau panjenengan nggak ada masalah, ngahakul yakin atau nggak yang mulai. Hakul yakin. Pas lagi kena masalah, ya apapun masalahnya ya. Karena tingkatan level masalah masing-masing kan beda. Boleh jadi kianjen bagi al-fakir mudah, ya kalau karena sudah mengalami. Contoh, anak nikah 22, dia belum, mudah. Tapi bagi masalah yang lain, bagi anak sulit, bagi mudah. Mendidik anak, ya kan yang pengalaman al-fakir kan? Saya bilang ke anak saya itu. Nah, bagus
kamu ini sekelas preman manapun mesti cium tangan. Anak tatoan, dablek kebajingan, cium tangan sama ayah. Di lapas sana itu kurang bajingan apa di lapas itu? Cium tangan. Apa gitu keberhasilan, kebanggaan? No, bukan. Kok bisa? Preman, pasar, bukan kehebatan. Karena ayah belum berhasil mendidik kamu. Nah itu. Apa yang di luar sana bagus, kadang kita mercusuar. Karena di luar kita bagus, tapi kadang di rumah ya Allah naudzubillah. Masing-masing punya masalah, masing-masing punya ujian. Apa yang menguatkan seorang hamba itu untuk tetap menjadi seorang hamba? Dia ingat siapa Tuhan. Man Rabbuka. Bukan pas mati doang kita ditanya, bukan. Masih hidup tanya, Man Rabbuka. Siapa Tuhannya? Kalau Tuhannya Islam di KTP, wah, sebentar itu eling langsung. Hilang. Ayo, kita kalau mau taruhan-taruhan kasar, mohon maaf ya. Ada uang saku belum diumumkan. Yuk jamaah ngaji di rumah Ustaz Eko. Baik, sudah. Dalam 30 misalnya penyidikan mengumumkan, yang datang malam Jumat malam ini tak kasih voucher umum. Amin di depan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bayarin utang dulu. Yang datang ini kan coba adalah panggilan hati. Mungkin kalau melihat ketepaan kosong waktu lah. Apakah orang Ustaz Lukman masgul? Oh, enggak masgul sebenarnya. Sibuk. Enggak juga. Jadi bersyukur kita masih diingatkan dengan Tuhan dengan bermajelis, dengan karena ketika keluar taklim ini kita nggak punya jaminan masing-masing. Ya ketika penjenengan jualan ada hal yang menggoda iman dan orang lain tidak tahu, toh Emran tidak ngelihat juga, Firman juga tidak tahu, Badri tidak melihat, tidak memata-matai, kan gitu kan ya, kan gitu. Nggak ada yang jamaah yang lain juga paling sibuk masing-masing, tidak ada yang mengontrol. Siapa? Man Rabbuka. Maka pada kondisi apapun, qiyaman wa qu'udan wa ala junubin wa yatakuna fi khalqis samawati wal udah berkali-kali disampaikan oleh Ki Andrian, Ki Badri, Ki Firman, Ki Saidillah. Memang perlu diingatkan, namanya dalam bahasa Madura bagi macam begini, repeating is a process. Ulang itu adalah proses untuk mengingatkan terus. Mantap kan? Baru mumet, baru mudeng ini. Ya, repeating is proses. Ulang-ulang. Makanya kenapa Majelis Al-Misbah itu tidak pernah kelaparan ya. Loh, bersyukurlah nih. Coba ngapunten. Di Batu Haja udah berapa kali itu? 3 kali dalam seminggu. Kali. Ahad, Rabu, Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu. Terus kompleksnya lagi Rabunya majelis, makan. Malam Kamis malam Jumat ya kayak malam ini makan. Jumat besok taklim lagi di Jabal Khair, makan. Kemelawai. Undangan Ustaz Andri. Balik ketawa lagi. Pusing banget di mana. Sekali-kali gitu ya. Objek dakwah itu banyak. Makanya kan kalau antum nyari anak di masjid, jarang ketemu. Jarang antum nyari di masjid.
paling sering keseliruan di TikTok atau di IG, atau dia di anak-anak jalanan di kampung-kampung nelayan. Itu jarang nyari di masjid. Nyari di masjid itu kalau lagi momentuman aja, Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Itu banyak Jogja di situ. Dakwah itu dampingi anak pemuda jalanan. Kenal fakir mikir di masjid musola itu, iya makam beliau yang menempa umat, memberikan petunjuk. Yang anak jalanan ini siapa yang kalau teman-teman kajian ini kan beliau juga yang megang sudah lah. Kalau saya megang kan nggak enak. Matahari satu tempat kan enggak sih. Dua mata satu tempat. Hero namanya matahari. Satunya cahaya ya menurut saya. Cahaya sama matahari. Jadi ini muliakan Allah Subhanahu. Wa'tasimu bihablillah, itu yang paling utama. Kuatkan ikatan itu dengan apa? Seberat, selingan, segampang, semudah, sebaik kalau antum bersama Allah. Jangan ke Andrean, ke Firman, ke dan para ke yang lainnya yang bersama Misbah itu jelas sebenarnya mengingatkan kita semuanya bahwa hidup itu untuk mati. Hidup itu untuk mati. Bukan hidup hanya mengejar kenikmatan dunia, tapi hidup untuk mati. Karena mati. Yang masih muda-muda ini, saat surga dunia belum saya raih, kejarlah surga duniamu. Di mana? Bapak dan ibunya. Dulu jauh kali. Kadang kita mengejar surga yang lain, tapi lupa ternyata di rumah ada surga. Pesan ini disampaikan oleh sponsor berikut ini. Kita bisa menemukan surga yang hakiki bersama para nabiin, malaikat, bersama guru-guru kita yang tidak pernah henti-henti untuk senantiasa memegang teguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rubama akademi ini penjamian mungkin menjadi khati'at, kalau banyak kesalahan karena saya manusia biasa-biasa saja, sering di luar